Dia mandi di atas, pintunya lagi ditutup. Saking takutnya guys, gara-gara dia ceritain ini bangunan suka dipakai apaan gitu. Sampai naik ke atas kagak berani. Ntar kalian cek dah kayak gimana kamar mandinya. Dengar? Hah? Dengar? Apaan? Enggak? Enggak. Dengar? Agak Gitu enggak? Gue dengar. Iya, aku juga dengar. kamu harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Kamu harus cepat pulang, malam ini mereka tak pernah mengerti, mereka tak mau mengerti, mereka tak mau mengerti. Itu pasti. Guys, welcome back. Selamat datang di YouTube channel Mantan Mahasiswa yang Akhirnya. sudah vakum selama 6 bulan terakhir. Sesuai dengan omongan kita terakhir. Sudah sesuai, dia pernah ngomong gitu 6 bulan Dulu sekali. siapa yang ngomong ya? Ini Lu ya? abang Iya, ini gua pernah Yang ngomong. cuplikannya ini nih. Pokoknya cuplikannya. Memang omongan itu doa, Bray, gitu. Makanya hati-hati kalau ngomong. Jadi dulu tuh dia pernah bilang kita tuh podcast 6 bulan sekali katanya. Iya beneran, dan itu beneran terjadi. Padahal dulu sempet nih hampir 2 minggu sekali bisa rilis Ya, kita. dulu 2 minggu sekali kita syuting, bahkan asik banget tuh. kita udah punya penonton setia. Bener nanyain. Kerucil Nggak setia juga sih sebenarnya, hasil nodong gitu. Nonton nggak nonton? Subscribe nggak? Subscribe Nah, nggak? akhirnya kita bisa comeback lagi dengan suasana yang baru. Ini tempat luar biasa dan kita punya bintang tamu hari ini. Luar biasa sekali. Nanti kita kenalan sama bintang tamu kita. Oke, kalian pasti udah nggak asing lagi lah pokoknya di dunia persilatan. Yes. Kenalan dulu kali ya, kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu guys. Silakan, bro. Oh, Kenalan. tapi bentar dulu guys, kita kirim-kirim salam juga buat teman kita yang hari ini ada di rumah nggak ikut kesini. Oh iya benar-benar. Oke, buat Abang Fajar. Abang Oh, Fajar. maaf. Kacau nih ya lupa deh. Kita, Bro. Padahal itu yang naikin viewsnya Itu kita. yang naikin viewers kita, icon kita. Kita Abang Fajar. kita tes ya. Tanpa Fajar, tanpa Apakah? pengasihan kita itu. Tuh. Soalnya bro, kalau dia itu kan ganteng ya. Iya, oh daya tarik. Dia daya tariknya. Kalau kita bertiga doang, ya ngapain? Makanya kita ngajak lu. Betul. Semoga viewersnya naik karena Nah. dia. Apalagi nih anak-anaknya banyak banget. Nah. Anak asuhnya. Terima kasihnya banyak. Nah Anak kita asuh ya, anak asuh ya. Anak asuh. kita say hi buat Fajar ya. Oke, kita say hi dulu buat Bang Fajar. Fajar, kita sudah menemukan pengganti Oke. kamu. Jangan sedih ya, di rumah pasti kamu sekarang lagi tidur. Nah hari ini di suasana yang baru ini, kalau menurut kalian nih di komen ya langsung ya, gua kasih waktu 10 detik Oke. di komen menurut kalian suasana sekarang ini rasanya kayak gimana? Silakan di komen. Jangan lihat ekspresi kita. Yes. Jangan lihat ekspresi orang yang liatin kita dari sana. Jangan lihat ke belakang jendela, jangan. Jangan. Sekilas aja, apalagi kalian yang tahu ini lokasi apa. Karena sebenarnya lokasi ini tuh spesial bro. Gue sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya. Masa? Jujur nggak tahu. Ini spesial, lokasi ini tuh spesial dan pas kita baru datang ke sini aja itu rasanya udah Apa? apa ya gitu. Kalau gue sih ngerasanya gitu kalau gua. Lu ngerasa gitu gak? Gue ngerasa pas dikasih tahu aja nih apa yang lain gue jadi langsung zut gitu. Nanti gua kasih footage-nya deh yang tampak depannya bangunannya seperti apa. Nah itu Jadi- kalian bisa tebak itu view ada di mana, gedung itu gedung apa dan ada di clue-nya adalah di film. Oke. Kok perasaan gue jadi nggak enak ya? Kayaknya Kayaknya. bro film apa Kayaknya kira-kira? kita nggak usah lanjut deh ini. Nggak usah lanjut. Ya nggak apa-apa. Nggak usah lanjut. Nggak apa-apa kan namanya juga set ya. Iya. Yang mumpung setnya bagus, ini lantainya bagus banget ini. Baik ya. Lantainya bagus, sofanya bagus, Betul, ruangannya betul, bagus. betul. Cuma ya memang karena
jarang dipakai, sekalinya dipakai buat syuting film gituan. Film gituan apaan? Ya itu dia. Gituan tuh bahaya juga tuh. Gituan ginian. Nah, film gituan jadinya gitu. Tapi sebelum kita kenalan dulu. Oh, iya, dari tadi. Jadi Ini bikin udah apa nggak sabar ini. Gantinya Ini, panjang. ini dalam hatinya udah bilang nih, kapan dikenalin? Ngomong mulu ini MC-nya. Silakan bro, kenalkan Halo sebagai semua, pengganti teman-teman. Fajar. Nama saya Safli. Masya Allah. Oh Safri. Safri. Manggil gua berarti. Bisa manggil Apa apa? begitu? Anak-anak manggilnya Safri. Safri. Oh, Safli. Pakai L. Safli mah ini yang pantun. Iya, Amar sang air. Almarhum, masa ada beda. Waduh. Almarhum. air biar Oh iya. Itu Safri. 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 Saya Apa lagi? Mas Kibra. Pelatih SMA Paskibra. 97 Jakarta. Oh di SMA 97 Jakarta. BTW kita kenal di mana nih? Kok bisa ketemu sama Iya, Mario? pastinya kita adalah mantan mahasiswa. Mahasiswa. Kita ya pokoknya mantan mahasiswa lah, nggak usah dicari tahu kita Iya, tuh apa. tapi udah gampang banget sih sebenarnya nyari clue kita ini sebenarnya kerjaannya apa gitu. Udah gampang Tapi banget. kita kan nggak menyebutkan secara spesifik ya. Ya, ini hanya ya sekedar kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk Sebagai mantan mahasiswa. mantan mahasiswa. Pelatih Paskib di SMA SMA 97 Jakarta. Cuma di 97 aja. Ada di SMA 109, Oh, SMPN 239. banyak ya. Banyak juga ya. Antara banyak atau maruk nih sebenarnya. Semua disikat. Nah, balik ke topik nih. Kita lagi Apa hubungannya pas Kibra sama TP? pasti ada nih. Pasti ada. Ada, Oke, pasti kita ada. tunggu gitu. Pasti ada. Kita lagi ada di lokasi gedung yang dipakai di film Danur 2. Wih, Pelatih Persib dan Yang, Janur. Janur itu beda. yang lagu ini. Mainin lagi. udah bang. Mendingan udah deh. Nih kalau kalian masih bisa lihat video ini berarti kita aman. Guys. Tapi kan sebenarnya ya itu kan lagu biasa aja. Biasa aja sebenarnya lagunya juga latar belakang historisnya bukan lagu-lagu yang ada kaitannya dengan hal-hal seperti Nah, itu lu sebenarnya. menurut lu ngomongin historis nih ya? Udah Ini belum udah apa-apa udah dites aja di pengetahuan. Nah, sebagai mantan mahasiswa sejarah, historisnya tuh lagu apa sih? Kayaknya ikonik banget di film itu gitu. Ini kalian nanyanya salah nih, salah juga tadi sih ngomong historis ya sebenarnya belum riset juga. Tapi sebenarnya memang kalau lagu itu kan sebenarnya nyeritain tentang apa namanya? Dia tuh punya boneka, suatu boneka. Terus sebenarnya maknanya itu anak kecil yang seneng punya mainan sebenarnya. Cuma mungkin karena emang gara-gara film itu akhirnya jadi punya penafsiran yang lain tuh si lagu itu. Dan sekarang gue jadi nggak nyaman nih sebenarnya. Masih gini gitu. Bener, nggak nyaman ini ntar pas ketidur teng kan nggak enak. Nggak enak. Padahal gitarnya gue bungkus ya. Amit ya Allah. Nah, Udah. jadi sebenarnya ya bro ya, kalau misalkan ini lagu nih sekarang nih, kayak lagu Lingsir Wengi itu juga sebenarnya nggak ada kaitannya sama hal-hal mistis sebenarnya. Ada sebenarnya. Ini framingnya dia aja sebenarnya. Karena Film memang film aja ya? Lingsir Wengi malah nggak ada film-filmnya sebelumnya, itu Tapi cuma kalau nggak gara-gara. salah itu Liserungi di film Kuntilanak ada deh. Nah, itu awalnya adalah video kuntilanak, terus ditempelin lagu Lagu itu, itu. terus dibikinlah film, jadilah Bulat. horor. Temen gue pernah dibego-begoin sama dosen gue. Sama gue juga begini sama kalian. Nah ngapain bahas ini gitu. Ngapain bahas ini? Jadi kita lagi kuliah gamelan. Gue kan mantan mahasiswa musik ya buat kalian yang lupa. Bukan atau yang belum pernah nonton ya. Iya, buat yang belum pernah nonton. Jadi kita lagi latihan karawitan Jawa. Terus tiba-tiba temen gue satu nanya, orang Karawang, orang Purwakarta. Pak, coba. emang lagu Lingsir Wengi itu serem ya? Goblok kamu gitu ya? Oh, digoblokin emang beneran goblok. Langsung, iya benar-benar langsung gitu, benar-benar goblok kamu gitu, langsung gitu ya. Diceritain lah tuh sama dia bahwa sebenarnya lagu Lingsir Wengi itu ya bukan lagu-lagu horor gitu, bukan ada hal-hal mistis di dalamnya gitu, enggak. Itu bercerita tentang kondisi malam aja, bahkan dipakai untuk menindabobokan katanya. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Bahkan lagu Dina Bobo aja nih ada beberapa Iya, versi versi. yang mengatakan ada kaitan hal-hal mistis. Yes. Ya, Ini sebenarnya itu framingnya kita sebenarnya. framing betul. Bahkan kadang-kadang ketika ada cuma chat gini doang, kamu di mana? Itu kan horor juga sebenarnya. Lagi siap, lagi di mana, sama siapa itu Tergantung horor. sih.
Tergantung situasinya. Ada lagi ada yang lebih horor lagi, Pak. Apaan? Ini jam berapa? Oh, ini jam berapa? Masih di mana? Ini jam berapa? Lupa ya gitu ya. Iya, itu horor banget. Itu Lebih horor lagi. Nah, Jadi kalau- tergantung kita menyikapi. Nyingkapin tapi Kalau- horor dalam nyambung-nyambung sama paskibnya. Oh iya tadi. Kenapa? Kenapa? serius cahaya. Kalau nyambung-nyambung sama paskibnya itu Iden itu. Acau ini udah anak. Kalau disambung-sambungin sama paskib itu kan sebenarnya kegiatan disiplinnya banyak ya. Bahkan kalau gua waktu zaman gua sekolah dulu itu ada kegiatan paskibra yang di luar, terus dia yang benar-benar solid yang gitu ya Solid. di luar, terus ada jurus malam gitu-gitu. Nah waktu ngelatih gitu dulu sempat ada pengalaman apa gitu? Oh, Kalau untuk bisa melatih ya, ya? apalagi zaman sekarang ya, itu udah nggak ada tuh. Oh itu Kayak jurit malam itu. Apalagi sekolah-sekolah Jakarta lah ya. Strict parent lah bahasa kerennya. Tapi kalau pengalaman waktu jadi pasukan, waktu ikut di Eskul Paskibra sendiri, pernah waktu itu pas mau pelantikan. Jurit Di? malam lah bahasa itu posisinya di boleh sebutin nggak? Cilandak. Cilandak. Oh Cilandak. Di Bumi Marinir. Oh, berarti kita di Jakarta nih ya. Daerah rame benar ya. Rame. Kalau misalkan kalian tahu, Jalan Bakti namanya. Itu ada turunan, kanan kiri itu kali. Oh, itu tahu, mau tahu. tembusan ke Bango. Tembusan ke Bango, betul. Dia tahu, gua kagak tahu. Oh. Sorry orang Bandung. Orang Bandung nggak tahu. Oh, maaf. Nah, pas itu momen pelantikan mau ngambil topi sama ngambil baju. Pas gua lagi jalan sama temen gua tuh bertiga. Wah, ini gue jadi ngeri juga sih. Santai, aman. Slow ya. Kita selalu dalam lindungan Allah. teman gua. Awas aja nih, Gre. Pokoknya edit ya, jangan banyak disorot. Itu terdengar jelas dari kuping gue sendiri. Dua teman gue ini mengaku nggak dengar. Itu mereka tuh ngomong di kuping gue tuh. Kaget, tiba-tiba. Kaget, tiba-tiba. Saya di sono lagi. Oh itu dia. Itu lagi pada keliling ke center. Iya. Tiba-tiba lagi ada cahaya. Cahaya lewat, cerita serem. Dan gitu ya. Makin jadi. Di kuping lu kedengeran. Lu dong yang denger. Gue dong sampai, lu yakin nggak dengar? Lu gila gitu. Kagak ada minuman ini. Di suaranya itu ngomong, kopi lu bikin kopi lah. Kamu ngapain? Wah, itu jelas banget. Baru naik gua nih. Pakai bahasa Indonesia. Nih gua naik. Dan apa yang bikin serem itu bukan kamu ngapainnya, tapi kamu ngapain. Range suaranya low banget gitu. Volume suara. Padahal kalau suaranya mungkin agak bulat sedikit. Kamu ngapain? Nah, senior gue itu. Senior gue itu pasti. Iya. Karena suaranya itu Berat, berat tebel. dan langsung nengok ke belakang, tek, dengar nggak? Enggak ada suara apa-apaan. Wah, mati jadi gue merinding di sini. Oh itu kondisinya berapa orang? Bertiga. Jadi bertiga ceritanya. Kan total tuh gua ada 23 orang. Yes. Jadi Biasa kan bertiga. kalau jurit malam kan emang dipisahin dikit-dikit ya. Nah, di saat selesai, baliklah ke titik kumpul, sudah rame itu. Yang lain pada ditakutin setan bohongan. Nah, gitu lah perjalanan Yes, ya. yes, Ada yes. kakak kelas, ya kan. Oh, gitu kan. Cuman gue doang. Yang Apa tuh? bisikin Oh. kayak gitu. Deket tuh ya di kupingnya. Deket banget tuh kayak di sini nih. Kamu ngapain? Wah, iya. Tadinya gue kejawab, ngambil topi. Sabar ya kan, jadi Oh iya. mulai di luar nih. kan. Lambung naik. Akhir stuck, topi gak gue ambil jadinya. Oh iya. Cabut. Batal loh. Gue bertiga batal. Kayak media lah bahasanya. Gokil. Kalau nggak beneran, pasti diambil sih. Tapi Iya. karena saking benerannya ya, Mm-mm. saking Yang bikin meyakinkan itu benar adalah cuma gue doang yang denger. Karena itu jelas, ya mustahil lah. Kita ngomong gini lah, pasti kan denger. Itu gue doang yang denger. dari bertiga tuh. Dari bertiga, Yang memutuskan balik lu. gue sendiri. Karena mungkin tempatnya kan, entah gue tidak permisi atau bagaimana,
tidak direstui lah bisa dibilang, akhirnya gue mesti cabut. Keselamatan lu. Karena pelatih gue waktu itu ngomong keselamatan nomor 1. Iya, Pak. Gitu. Ini wajib ditonton sama Ferry Irwandi nih. Maaf kita bukan soal percaya yang gituan ya, tapi memang ini pengalaman aja. Bang Ferry Kalau pengalaman perspektif masing-masing ya silakan dicerna, mau diterima mau ditolak. Iya. ini namanya pengalaman. Nah, kita bukan mau framing kalian buat takut-takut atau gimana nih. Tapi kalau gue sih beneran takut. Semampu naik. Insya Allah. Insya Allah. Aman lah. Terus ada lagi nggak? Yang Kalau yang menyangkut paskibra itu, berarti yang selain di Paskibra. waduh, kebetulan ada pembina Palastu di sini. Oke. Pas naik gunung. Dulu. Ketahuan di spill. 2018 Waktu lu jadi siswa. itu udah lulus sekolah. Jadi ceritanya menikmati masa bebas lah. Oke. Naik gunung A, gunung B, gunung C. Nah pas momen itu ada di Slamet. Selamat. Waktu itu naik jalur Bambangan. Tahu gua tuh. Ya pasti tahu lah pos berapa. Bapak pos berapa Pak kira-kira Pak? Kita ini adalah pendaki online. Online. Kecuali dia tuh. Oh iya. Gua lebih online lagi online. Jadi Lu nggak ingat podcast kita semampu. Tapi kan lu pernah naik, kita nggak pernah naik. Cuma nontonin orang naik gunung doang. Gunung tertinggi itu cuma 500 meter di atas permukaan laut. 500 meter doang. Gunung mana? Yang lu pernah naikin? Iya. Gunung A yang ada di Batu Jajar di Kopassus ada namanya Gunung A, itu gunung buatan. Iya. Di lapangan Suparlan. Iya, di Lambung Suparlan itu doang. Pernah gue daki. Lupa gua tapi. Tapi kalau ada bahasa Sunda daki itu ini. Hah? Pos 4 Samarantu. Oh iya tuh, gue nonton itu tuh Ustadz Faizar tuh di situ. Iya kan dia naik sama Ustaz Faizar, si merah, pesulap merah, kan naik ya satu lagi. Kalian sama nonton di mana sih? Gue Ki- masih nonton yang La TV. Ki Ini nggak ada nih acaranya nih. Iya. Sama Kid Pernaleun naik bertiga tuh. Kayak biasa mereka bertiga mah. Samarantu. Samaran. Emang dari awal pas gue izin ke Engkong, ya karena kan di rumah tuh cuma ada Engkong, nenek sama nyokap. Jadi izinnya ke Engkong. Ingat nanti akan ada bla 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 bla. Engkong Kebetulan bilang. Engkong tuh orang Oke. Pemalang. Sering lah tuh dia ke Gunung Slamet. Gue mengaku, mungkin ini salah gue kayak ngeremehin lah. Emang ada gitu lah. Dan terjadi sesuai apa yang dikata oleh Engkong gue. Telok tuh. Telak, set. Berarti bener ya? Omongan itu doa ya? Iya. Di pos 4 Samarantu nyium aroma-aroma yang bikin Wangi atau? wangi. Ah. Terus setelah itu hujan, temen gue salah Sorry, satu posisi lu berapa orang? berempat. Oke. Dan di situ posisinya gue paling muda. Hujan, ada satu temen gue bisa dibilang terkilir lah ya kakinya nggak kuat. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin Oke. dari situ Di di pos 4 itu. Persis. Persis banget tuh. Jarang tuh. Aduh, kita doang tuh guys. Iya. Ya kan? Udah kita diri tenda segala macam, masak, yang lain pada tidur, gue masih kepikiran dengan omongan engkau gue. Karena nyium bau gitu kan. Setelah itu ada suara sendal. Misi, Mas. Saya sautin dong. Ada yang ngomong gitu? Ada yang gitu tuh. Ih, gokil. Kan? Ya, Makin gak mau nih naik nih. bukan tenda nih. Set. Ya paling kan kalau kita naik gunung, entah itu senternya, kan malam ya posisinya. Sepi banget nih. Terus ya bisa bilang abang gue lah senior lah. Abang-abangan bahasanya. Terus lihat apaan? Gue gak lihat apa-apa sih. Gue cuman dengar suara serekan apa kaki, jejak kaki, plus dia permisi. Udah lempar uang koin yang ada di kantong gue. Kata Si teman lu. abang-abangan gue ini. Lempar koin itu ada bukan satu. Udah tidur, lu harus tidur. Ya ini mungkin bukan apa ya? Makin sepi sih kita. Mungkin sebuah kebetulan atau gimana ya. Jadi tuh koin yang gue lempar itu berubah menjadi kembang. Dan gue lihat Kelihatan nyata itu. kembang. Semua lihat. Teman-teman gue semua lihat. Sorry. Ketika lu taruh koin itu, dia mata lu masih di situ terus. Oh enggak. Jadi Tapi di posisi gua- itu. Posisi itu Harusnya tenda, duit, harusnya itu koin, lu meleng, tidur. oke.
buka tenda pas kita mau summit ceritanya itu Jadi kembang. jadi kembang. Barter. Berarti koin berubah jadi kembang tuh. Kembang. Keren juga ya. Di situ gue berusaha untuk mikir positif ya. Naik tanpa memikirkan itu kembang. Foto-foto lah kita di puncak, turun. Itu kembang udah nggak ada. Tapi bukan fokus ke kembang itu nggak ada. Lihat kanan kiri ini nggak ada pohon yang ada kembangnya. Oh, kenapa ada kembang? Itu yang aneh ya. Kembangnya itu doang tuh. Itu doang tuh satu. Apa kembang apa melati? Warna kuning kayak kuncup gitu. Kantil. Nggak ngerti dah tuh. Kagak ngerti, bukan Pokoknya pedagang. bunga warna kuning dia agak kuncup gitu. Dia Iya. paham dia. Dia paham gitu. Kembang kantil itu. Kita syuting jam segini. Si Kauntan ngajakin ngomong begini. Makanya itu sebenarnya pengen berhenti aja dari tadi, gitu udah gak usah lanjut. Di tempat yang ikonik ya kan, lu tahu itu di opening tadi kasih tahu tempat apa. Akhirnya kita Ya jadi udah. tahu ini tempat Yuk. pakai buat apaan. Ya kita lanjut udah nanggung gas. Posisi bunga di situ nggak ada bunga, nggak ada pohon yang bunganya kayak gitu di situ. Tapi lu lihat bunganya. Akhirnya bunganya lu apain? Amarantu. Gua pas di saat turun udah nggak ada. Oh, summit lanjut. Lanjut naik, Naik. berusaha untuk tidak memikirkan itu, Oke. turun. Bunganya benar. Yang nyadar itu jadi bunga semuanya. Semua lihat, semua lihat. Maksudnya mereka tuh ngeliat, Ah. itu bunga. Tapi Ketika nggak apa? gue ceritain. Oh. Karena katanya kalau lagi di gunung tuh nggak boleh nyeritain yang Iya. gitu-gitu ya Apa yang sampai kita lihat. Oh gitu ya, ada di yang base camp. Pulang, Iya. balik lagi. Jangan diceritain dulu sampai di base camp ya. Betul. Berarti udah ada 2 nih pengalaman abang kita ini, Abang Sapri. Iya, kayaknya dia tua banget ya. Waduh. Kan masih muda ya. Padahal paling muda. Paling muda, guys, dia paling muda. Paling muda. Tergeser Fajar ya. Tapi pengalamannya banyak banget ya. Ada lagi. Terus setelah itu lu ceritain sampai pos Di saat sampai base camp. Turun? base camp di bis. Waduh. Kebetulan di terminal kita ketinggalan bis. Kira kita cerita dari situ. Gue juga heran, kata temen gue. Kok ada bunga di situ sedangkan di sekeliling kita tuh nggak ada pohon yang ada bunganya. Barter namanya itu. Nah kata abang-abangan gue kayak gitu tuh. Tapi dia tidak menjelaskan secara detail barter apa. Dan gue juga kayak, ya berapa tah. Jadi sampai situ ceritanya. Udah nih. Iya, lu belum. Lu dulu. Ada lu. Kagak punya cerita yang begituan mah. Alhamdulillah. Polos. Bener, nggak ada kejadian. Makanya sampai sekarang nih yang ngerasa takut tuh bener-bener terasa takut. Kapan ya gitu. Enggak juga gitu. Tapi sebenarnya ada satu momen sebenarnya. Ada satu momen itu waktu SD, tapi nggak ada yang percaya orang. Apa? Waktu pulang ngaji itu, kayaknya kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Asal. Dianggapnya sama orang-orang tuh halu gitu, nih anak apaan sih malah dibecandain. Tuh ada apa, padahal kita beneran ada saksinya berdua. Ada sama saudara tuh pulang ngaji lewat Jam? jam 8 malam. Jam 8 malam kita lewat ke asrama polisi itu kan rumah nenek itu zaman dulu di dekat asrama polisi. Kita pulang ngaji lewat tuh. Nah pas pulang lewat situ kita biasa aja sebenarnya meskipun gelap, di situ ada pohon jambu, ada pohon nangka gitu kan. Itu biasa aja, tapi di hari itu entah kenapa kita lewat sana tuh kok kayak merinding gitu. Merindingnya merinding disco gitu sambil ngeliat. Nggak edit aja nanti lah. Dan ngantuk ini guys sebenarnya. Nah, pas lewat di situ tiba-tiba muncul ada cahaya. Ada cahaya tuh. Cahayanya kecil awalnya. Tiba-tiba ngegedein. Kayaknya ada segede apa ya? Bulat gede banget ngedeketin. Makin terang. Makin terang. Oh, ini ring. Portal. Nah, dulu dibecandain sama orang-orang. Ah lu mah halu, ini kebanyakan nonton film katanya gitu kan. Tapi waktu itu mungkin kalau sampai sekarang nih, saudara gua namanya Neng Panti deh. Gua manggilnya Neng Biasa ya. Saudaraan. Kalau teman kita yang satu ini pasti nunjuk orang. Ya, Ngajak ada orang pasti. Setiap orang. episode Bang. Jadi kalau teman saya yang satu ini, Bang Sapri biar tahu setiap episode pasti ngajak orang Ya mengingatkan. nyebut nama lah, ada Nyebut banyak nama. yang pernah disebut nama guru juga Iya. pernah disebut. Lanjut, lanjut, ya. Nama saudara nih. Jadi ada saudara gue namanya Tanti nih, sampai sekarang dia. Mungkin kalau kita tanya dia masih ingat kejadian itu. Dan
kita sempat cerita ke banyak orang tuh, kalau misalkan kejadian yang kayak gitu itu kalau kita sampai kena tuh sama si cahayanya itu katanya suka hilang. Waduh. Tapi nggak tahu juga ya, karena memang itu ceritanya orang-orang dan kita alhamdulillahnya memang waktu itu langsung lari dan nggak mau lagi lewat situ. Cerita rakyat. Ya, dan itu memang beneran sampai sekarang tuh kebayang-bayang cerita ke siapapun nggak percaya. Kalian juga pasti nggak percaya. Jadi ada cahaya kecil ngegedein ngejar. Ya, namanya cerita kayak Habis itu gitu. pergi langsung. Pas balik lagi lihat lagi sana nggak ada. Kalau orang bilangnya lampu kali. Tapi kan nggak mungkin lampu dari kecil ngegedein, nyamperin. Secara dimensi. Dalam posisi dia kayak ngejar kita. Ngejar ya. Kayak ngejar kita gitu, dan itu kayaknya deh satu-satunya pengalaman yang pernah dirasakan sama gue langsung gitu dan pernah dilihat langsung. Sebenarnya ada pengalaman yang lain yang pernah dirasain, tapi gue sendiri gak nyadar. Jadi Malah orang lain yang bilang bisa-bisanya lu ada yang begitu tidur nyenyak banget katanya. Oh, Hah? Iya, orang ngelihat gitu. orang ngeliat, Aduh, naik nih gue nih kalau begituan. orang ngeliat, orang ngedenger. Bahkan bukan cuma sekali, berkali-kali. Begituan teh naon? Nih, ini jadi ceritanya. Nih, mohon maaf nih ya, saya mau ini sebenarnya pakai celana pendek. Jadi ceritanya di asrama ini di pesantren. Ini ceritanya di Lu pesantren. pernah pesantren ya? Pernah pesantren, tapi alhamdulillah kan biasanya kalau orang yang pesantren itu kalau nggak bisa ngaji bisa dakwahan. Nah kalau gua nggak bisa Nggak bisa dua-duanya. dua-duanya. Unik nih. Memang teman unik, kita nih, mohon emang. maaf, Bapak guru saya. Bukan apa-apa. Nah ini kejadian beberapa kali. Ini orang-orang yang cerita sih. Sebenarnya gua nggak pernah ngerasa sama sekali soal ini. Coba kan kita satu kamar itu biasanya tidur 18 orang tuh kalau di pesantren kan, namanya di kobong-kobong, di kamar-kamar ada satu pembimbing gitu kan. Nah, itu gue biasanya milih tidur di paling ujung, dekat di belakang itu ada jemuran, ada toren gede gitu kan. Kenapa milih di situ? Karena gue ngerasa karena memang kalau lagi tidur itu ngoroknya kenceng. Dan selalu Ganggu milih, yang lain. ya, dan selalu milih tidurnya itu terakhir. Kenapa? Karena takut ngeganggu orang. Daripada tidur duluan, kita nanti orang lain tuh bisa tidur, mendingan orang lain tidur dulu, baru terakhir kita tidur. Nah selama itu dilakuin, itu nggak muatan pernah gitu gua. ngedenger Lu tahu. apapun yang aneh. Biasa aja gitu. Nah tiba satu waktu, ini capek banget habis kegiatan di sekolah, tiba-tiba jam 9 itu udah tidur. Nah pas tidur itu, teman-teman yang lain belum tidur. Dan ramenya ternyata di sekitar jam 10, jam 11-an, mereka geger heboh. Lu pules. Iya, gue pulas banget. Sampai ngoroknya gitu kan. itu ceritanya mereka nih. Ini kalau si Dawam, si Rus pasti masih ada. Kalau masih ada nih ya. Oh bener. Ini bener kata Bapak. Nyebut nama, Nyebut nih kalau Jadi- masih ada nih teman-teman dulu gua waktu pesantren. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Kita ketemu lagi ya. Amin. Mudah-mudahan kalau ada rezeki nih berkat kalian nih kita mengenal agama, mengenal Allah. Masya Allah. Nah, itu mereka cerita, kok bisa sih senyenyak itu padahal tidur di dekat tembok yang di seberangnya ada suara orang nangis berkali-kali beberapa malam. Suara. Dan ada orang yang bilang di atas toren katanya. AWW. Heeh. Itu berkali-kali dan nih, dan gua sebenarnya nggak percaya sama cerita itu. Gua anggap sebagai mereka tuh ngebecandain, tapi bukan cuma yang teman sekamar doang yang cerita. Ternyata teman yang di kamar yang lain juga cerita beberapa hari itu ada suara-suara seperti itu. Sedangkan kita ini cowok semua. Oh iya. Cewek. Pesantren kan? Oh iya. Pesantren. Pasti kepingin satu. Ya kalau ada cewek ya kaget, kita senang banget, mana cewek-cewek mana. Gitu kan. Nah itu salah satu yang jadi misteri juga sampai sekarang, apakah memang beneran kejadian atau emang itu bercandaannya mereka doang. Tapi kalau memang beneran kejadian berarti emang gua kebo banget. Kalau udah tidur nggak peduli apa-apa. Berarti lu ngalamin tapi lu nggak ngerasa gitu ya. Yang ngerasa dan orang lain heran kok bisa sih gitu. Setenang itu gitu. Padahal ya emang nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Cuma sampai sekarang gua termasuk orang yang penakut sebenarnya. Jujur gitu. Dan baru akhir-akhir ini aja berusaha jadi orang yang pemberani.